Salam lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Kita sekarang membahas tentang manajemen media berkaitan dengan era digital, era revolusi industri 4.0, Korlantas dan jajarannya di dalam mengimplementasikan road safety policing, ini juga mengelola media atau juga memanage media. Nah, tentu ini merupakan suatu upaya bagaimana untuk memberikan edukasi, untuk monitoring, untuk transformasi pengetahuan, juga kaitan dengan membangun budaya tertib, serta bagaimana implementasi pelaksanaan pada tingkat satuan-satuan dan jajaran-jajarannya. Manajemen media ini merupakan suatu upaya untuk bagaimana memberdayakan media ini, baik media cetak, media elektronik, media online, media sosial, bisa saling untuk mengisi, menginspirasi, memberitakan hal yang benar atau sesuai fakta, atau sesuai kejadian, sesuai fenomena, dan juga memberikan suatu informasi-informasi penting atau isu-isu penting yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, sehingga pada konteks seperti ini, manajemen media ini akan bisa menjembatani, bisa menjadi bagian untuk adanya upaya-upaya memanage, dan ada tim kreatif. Tim kreatif ini diperlukan selalu ada produknya ya. Jadi kita punya program road safety literation atau literasi road safety. Nah, di sini Rasirosa atau literasi road safety akan menjadi wadah. Jadi informasi-informasinya, entah itu film pendek, entah itu bentuk vlog ataupun meme dan lain sebagainya, ini banyak bisa kita lakukan pada media-media yang ada. Nah, sehingga konteks ini kita juga membuat suatu counter issue untuk pengecekan atas berita-berita hoax. Dan ini era post-truth, tentu kita juga sadar bahwa banyak pembenaran, banyak kebohongan, banyak hal yang tidak benar dan dikemas demikian untuk seolah-olah menjadi pembenaran. Konteks road safety tentu pada keselamatan, bagaimana untuk merubah mindset, membangun budaya tertib, dan memberikan edukasi, karena mau tidak mau kita semua sadar bahwa pemahaman, membangun kesadaran ini sangat penting. Nah, salah satu contoh kita bisa memberdayakan dari media sosial misalnya. Kita mulai mengisi apa yang ada di grup, WhatsApp group atau WA group. Ada yang informasi-informasi ini harus terus dilakukan dan juga di-sharingkan. Maka jaringan-jaringan yang ada ini juga sangat penting, karena image, citra ini dibangun bagaimana media ini juga fun, artinya tidak kaku, tidak hanya perintah atau doktrin, ini bukan, tapi bagaimana untuk mencerahkan, menginspirasi, menstimuli. Nah, konteks ini kita semua akan membangun back office application dan network yang akan memberikan pelayanan selama 1x24 jam, terus menerus. Dan boleh dikatakan tim kreatif ini apa saja bisa mengemas dalam film pendek, bentuk meme, poster, leaflet, atau apa saja. Nah, ini kan juga bahkan ada nanti akan berkembang menjadi bentuk video, infografis, trailer, film pendek, poster, leaflet, dan apa yang lain bisa. Nah, tentu ini kita juga monitoring dan evaluasi. Kita punya algoritma media atau ada intelijen road safety media management. Ini juga akan melihat opini-opini publik atau hal-hal yang sebetulnya disukai atau dibutuhkan masyarakat. Ini bisa dilakukan. Nah, jejaring dan network ini bisa kita jadikan upaya untuk sosialisasi penyebarannya, sehingga manajemen ini menjadi sesuatu yang boleh dikatakan bagian untuk mengedukasi, dan ini juga untuk sharing data, sharing informasi, komunikasi. Dengan adanya back office sebagai pusat komunikasi, koordinasi, komando pengendalian, dan informasi, ini bisa memberikan pelayanan kepada publik. Bahkan ini informasi yang sifatnya emergensi, kontingensi pun bisa dilakukan. Nah, manajemen media ini tentu juga akan menjadi bagian kita untuk menyadarkan bahwa peran serta
atau tanggung jawab para pengguna jalan dalam berlalu lintas sangat penting. Nah, disinilah kreativitas, seni, religi, tradisi bisa dilakukan dan juga olahan teknologi tentunya. Nah, konteks ini akan berkaitan. Kita juga punya jejaring, punya mitra, punya binaan untuk misalnya kawasan pariwisata misalnya, atau kaitan kawasan sekolah untuk anak-anak sekolah, kawasan-kawasan profesional, atau hal-hal yang berkaitan misalnya melalui para guru, karena guru ini kan juga bisa mentransformasi pengetahuan, ibu peduli, kampung tertib, dan lain sebagainya. Nah, disinilah kita semua bersama-sama membangun kesadaran, membangun tanggung jawab bahwa keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran ini tanggung jawab kita semua. Nah, manajemen media ini bagian kita dari kepolisian juga untuk bisa memberikan pelayanan, baik pelayanan keamanan, pelayanan hukum, administrasi, informasi, dan pelayanan kemanusiaan secara prima. Tentu secara virtual ini kita informasi, komunikasi, dan ada solusinya. Karena nanti bisa menjadi jembatan untuk menghubungkan kepada para petugas-petugas di lapangan. Pentingnya manajemen media ini menjadi suatu kebutuhan di era digital, di era new normal bahkan. Sehingga standar keselamatan, protokol kesehatan, kebijakan pemerintah bisa kita sharingkan dan bisa kita lakukan di sini. Termasuk ini yang paling penting adalah counter isu atau untuk counter hoax atau counter pembodohan, counter untuk hal-hal yang kontraproduktif. Dan di sini tentu aman, selamat, tertib, lancar menjadi bagian dari pengelolaan media untuk adanya kesadaran. Orang yang sadar akan bertanggung jawab dan disiplin.